Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Surakarta dan juga Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang menjadi anggota seminar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini terdapat acara laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Dengan mengusung judul modul etnomatika untuk meningkatkan numerasi peserta didik pada materi matematika di SMP Negeri 1 Kota Surakarta yang disusun oleh Ibu Della Narulita Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Della Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kota Surakarta yang sebagai mentor untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan mengenai laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Della Narulita, saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Untuk inovasi yang saya ambil pada pagi hari ini yaitu mengenai modul etnomatematika untuk meningkatkan numerasi peserta didik pada materi matematika di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, di seni budaya dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Karena kita di bidang pendidikan, maka sejalan dan selurus dengan misi Kota Surakarta yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, kami dari SMP Negeri Surakarta juga memiliki visi dan misi. Visi SMP Negeri 1 Kota Surakarta yaitu mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh, berlandaskan iman dan takwa serta berbudaya lingkungan, dan memiliki misi yang pertama menghasilkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa serta unggul di bidang akademik dan akademik di tingkat internasional. 2. Mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik dan menyenangkan sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. 3. Meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan yang adaptif dan berkarakter untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. 4. Mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan,
dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. 5. Melibatkan partisipasi aktif orang tua, masyarakat, dan stakeholder untuk mengembangkan kreativitas belajar. 6. Menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat serta cinta terhadap lingkungan. 7. Mewujudkan kesadaran peserta didik dalam bidang kependudukan. Saya dari bidang matematika, maka sejalan dan selurus dengan misi yang kedua, yaitu mewujudkan pembelajaran yang ramah, menarik, dan menyenangkan sehingga mampu memfasilitasi pelajar sesuai bakat dan minatnya agar dapat berkompetisi positif. Identifikasi isu yang saya angkat yang pertama yaitu belum optimalnya peserta didik dalam mengenal kesenian tradisional Kota Surakarta. Jadi selama ini peserta didik hanya sebatas mengenal, tapi belum mengerti secara utuh apa sih kesenian apa saja yang ada di Kota Surakarta. Yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan handphone dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini peserta didik belum memaksimalkan dalam penggunaan handphone tersebut. Jadi peserta didik itu penggunaan handphone itu hanya untuk game, kalau tidak PowerPoint dan sebagainya. Padahal masih ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Maka isu yang saya angkat yaitu kurangnya peserta didik dalam mengenal kesenian tradisional Kota Surakarta dan memaksimalkan penggunaan handphone dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan numerasi peserta didik. Jadi kenapa numerasi? Karena mata pelajaran saya adalah mata pelajaran matematika. Gagasan yang diangkat atau judul yang inovasi pada pagi hari ini yaitu E-modul etnomatematika untuk meningkatkan numerasi peserta didik pada materi matematika di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Jadi Bapak Ibu, pengertian etnomatematika yaitu penggabungan antara kebudayaan dan matematika. Rencana kerja dan hasil kerja yang pertama, mengidentifikasi kesenian tradisional Kota Surakarta yang bisa dikaitkan dengan materi matematika. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mencari tahu tentang kesenian tradisional Kota Surakarta yang bisa dikaitkan dengan materi matematika. Jadi kesenian tradisional Kota Surakarta sangat banyak Bapak Ibu. Jadi guru atau saya itu mencari tahu dulu kesenian mana yang bisa diangkat menjadi materi matematika dan yang disukai oleh peserta didik. Contoh yang kemarin kita baru laksanakan tentang proyek profil kita yang sebelumnya, yaitu tentang murid-murid wayang orang Sriwedari. Jadi dengan antusias siswa yang begitu maksimal, jadi kita bisa simpulkan siswa itu suka dengan tradisional, kesenian tradisional, salah satunya yaitu mengenai wayang, begitu. Yang kedua, guru dan peserta didik berkomunikasi mengenai jenis-jenis tradisional Kota Surakarta dan memilih kesenian yang banyak disukai oleh peserta didik. 3. Guru mempelajari secara lebih rinci mengenai kesenian tradisional Kota Surakarta yang bisa dikaitkan dengan materi matematika dan disukai oleh peserta didik. Contoh yang kemarin yaitu kesenian wayang orang. Jadi saya akan mempelajari lebih rinci dalam kesenian wayang orang tadi apa yang bisa dikaitkan dengan pelajaran matematika agar bisa meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Jadi dalam kesenian tradisional wayang yang kemarin bisa kita ambil yaitu misalkan 1 gerakan, 2 alat untuk mengiring gamelan, itu kan juga merupakan bentuk-bentuk dalam matematika, gitu. Hasil yang didapatkan informasi mengenai kesenian tradisional dan yang banyak disukai oleh siswa. Lanjut Pak. Yang kedua, guru membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk proses pembelajaran yang berkaitan dengan kesenian tradisional Kota Surakarta. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, kalau sudah menemukan salah satu kesenian, lalu kita buat media pembelajaran Bapak Ibu. Dan media pembelajaran yang saya usung adalah e-modul, electronic modul. Jadi kalau siswa itu bisa membuka modul di handphone-nya masing-masing. Tahapan yang pertama berkomunikasi
beserta guru mata pelajaran matematika mengenai pembuatan media pembelajaran yang berkaitan dengan kesenian tradisional Kota Surakarta berupa e-modul etnomatematika. Yang kedua, bekerja sama dengan tim IT untuk membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan kesenian tradisional Kota Surakarta berupa e-modul etnomatematika. Yang ketiga, persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran yang berkaitan dengan kesenian tradisional Kota Surakarta berupa e-modul etnomatematika. Jadi untuk e-modul ini memang kita tidak melibatkan siswa Bapak Ibu, jadi kita melibatkannya adalah tim IT karena dalam e-modul nanti ada beberapa step-step yang mungkin siswa belum mengerti, jadi yang membuat e-modul adalah guru, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, sudah ya nanti. Selanjutnya, yang ketiga, mengunggah media pembelajaran ke website sekolah. Tahapannya yang pertama, mengunggah media pembelajaran e-modul etnomatematika ke website sekolah. Dua, memberikan alamat website sekolah yang berisi e-modul etnomatematika kepada peserta didik agar dapat diunduh. Jadi nanti untuk link websitenya, link e-modulnya bisa kita berikan di website sekolah Bapak Ibu. Jadi agar siswa bisa mudah untuk mendownload atau mengunduh begitu. Selanjutnya yang keempat, guru melaksanakan pembelajaran matematika yang menyenangkan melalui media pembelajaran e-modul etnomatematika. Tahapan kegiatannya yang pertama, guru melakukan apresiasi yaitu absensi kehadiran peserta didik. Dua, guru mengunduh e-modul etnomatematika melalui website sekolah. Tiga, melaksanakan pembelajaran dan anak diminta untuk mempelajari matematika melalui e-modul etnomatematika. Selanjutnya, yang kelima, guru melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan e-modul etnomatematika. Tahapannya yang pertama, guru melakukan penilaian kepada peserta didik. Dua, guru mengunduh hasil penilaian. Lalu yang ketiga, guru dan peserta didik merefleksi materi yang disampaikan melalui e-modul, mengakhiri pembelajaran dan memotivasi peserta didik karena handphone. E-modul etnomatematika mudah untuk diakses melalui dan dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Untuk rencana kerja 5 tahun ke depan, tahun yang pertama yaitu membuat media pembelajaran e-modul etnomatematika mengenai salah satu kesenian tradisional Kota Surakarta dan mengaitkan e-modul etnomatematika dengan materi matematika. Jadi Bapak Ibu, karena sebelumnya sudah saya ungkapkan antusias anak kepada kesenian wayang orang sangat maksimal, jadi untuk tahun pertama kita buat e-modul etnomatematika berlandaskan pada kesenian wayang orang. Setelah dipelajari lebih rinci, jadi kesenian wayang orang tadi itu bisa dikaitkan dengan materi yang pertama ada sudut. Jadi dalam gerakan-gerakan tari tadi ada yang namanya junjungan dan lain sebagainya. Itu bisa kita kaitkan dengan materi sudut. Dan yang kedua ada tentang bangun datar segi 4. Jadi Bapak Ibu untuk iringan musik pada kesenian tari tadi ada yang namanya gamelan. Itu ada yang namanya berbentuk segi 4 dan lain sebagainya. Dan ada juga kostum yang dipakai pada kesenian wayang orang yang dipakai untuk penutup kepala, itu kita sebutnya sebagai irah-irahan. Itu juga kita bisa kaitkan dengan bangun datar tingkara, begitu Bapak Ibu. Tahun kedua yaitu membuat e-modul etnomatematika mengenai kesenian tradisional Kota Surakarta yang lain. Jadi kalau sudah berhasil dengan satu kesenian di tahun pertama, tahun kedua nanti kita akan mencari lagi kesenian apa yang lain di Kota Surakarta. Mungkin dalam bayangan saya adalah batik Bapak Ibu. Motif dalam batik itu juga bisa kita kaitkan dengan materi matematika. Contohnya pada kelas 9 ada yang namanya pencerminan. Dalam batik itu kan juga ada yang namanya pencerminan. Jadi kita bisa kaitkan dengan materi matematika. Tahun ketiga yaitu menambahkan foto dan video pada e-modul etnomatematika agar terlihat lebih menarik. Jadi mungkin tahun pertama kedua kita belum mengumpulkan banyak foto dan video Bapak Ibu. Nah di tahun ketiga ini kita tambahkan foto dan video agar lebih menarik pada peserta didik. Jadi kalau
lebih berwarna, lebih menarik, peserta didik harapannya akan lebih bersemangat dalam pembelajaran begitu. Selanjutnya Pak, tahap keempat yaitu mendiskusikan dengan guru mata pelajaran lain mengenai modul etnomatematika. Kalau kita sering menyebutnya yaitu berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain. Jadi mungkin dalam matematika ada yang namanya modul etnomatematika, mungkin dalam mata pelajaran lain ada yang bisa mengaitkan kebudayaan dengan mata pelajaran lain. Tahap kelima yaitu mengintegrasikan modul etnomatematika sebagai sebuah media pembelajaran yang bisa dibuka melalui handphone atau laptop. Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal, yaitu memaksimalkan penggunaan handphone pada peserta didik untuk mengunduh modul etnomatematika dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya yaitu dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya sosialisasi secara berkala untuk menjaga eksistensi kegiatan agar bermanfaat oleh peserta didik dan warga sekolah. Hal itu menjadi tantangan bagi ASN P3K dalam menjalankan tugasnya di unit kerja masing-masing, khususnya SMP Negeri 1 Kota Surakarta, untuk berinovasi dan memberikan pelayanan yang maksimal. Sebagai ASN P3K diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelajaran serta arah yang didapatkan selama masa orientasi menjadi upaya untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Baiklah, itu Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan mengenai modul etnomatematika. Saya membutuhkan saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk keberlangsungan dalam modul etnomatematika tersebut. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini bagaimana efektivitas media pembelajaran modul etnomatematika untuk peserta didik? Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Alfi. Baik Bu Alfi, jadi sekedar informasi, inovasi yang saya angkat ini adalah hasil tesis saya pada pasca sarjana saya kemarin. Jadi pasca sarjana kemarin saya mengambil tesis berjudul modul etnomatematika pada materi sudut dan segi empat. Jadi kemarin sudah saya realisasikan modul tersebut pada tahun 2019. Itu meningkatkan hasil kompetensi siswa. Jadi mungkin siswa itu dengan modul itu lebih senang ya Bu Alfi. Jadi mungkin kalau siswa buka-buka halaman itu mungkin kurang suka, kurang bosan dan lain sebagainya. Jadi dengan modul itu pakai handphone, pertamanya seperti itu. Yang kedua ada gambar-gambarnya, ada videonya. Jadi kalau dulu saya mengambilnya itu foto videonya dari SMKI dan video dari Bu Alfi, dan alhamdulillah nilai-nilai siswa dalam sudut dan dalam segi empat itu meningkat. Begitu. Terima kasih. Selamat untuk Bu Dilan sudah memaparkan dan berinovasi. Kalau bisa menggarisbawahi karena ini tadi disampaikan Ibu Alfi bahwa sudah terbukti ya. Jadi ini kan inovasinya itu terkadang mengulang yang sudah pernah dilakukan. Tapi saya berharap ketika mengulang itu tetap ada peningkatan karena tidak boleh hanya puas sampai di sini kayak gitu ya. Oh kemarin sudah berhasil, nah ini kemungkinan juga akan sebaik yang kemarin. Kalau menurut saya justru hasil yang kemudian direfleksi kekurangannya di mana, kemudian disesuaikan, harus adaptif ya, karena sekarang ini menarik, bermanfaat, tapi juga yang paling utama adalah adaptif sehingga selalu mengikuti kebutuhan. Kemudian yang kedua, karena sekali lagi ini adalah bagian yang sudah pernah menjadi sebuah penelitian, saya berharap karena sekarang menghadapi anak-anak yang penelitiannya dulu dengan yang sekarang pasti kan berbeda. Karena itu terus lakukan inovasi, jangan mudah puas. Yang paling penting berkolaborasi.
dengan tim MGMP maupun dengan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini kan untuk inovasi-inovasi yang lebih kompleks ya. Jadi tidak hanya satu sisi saja, tapi bisa ini dengan mata pelajaran ini, dengan mata pelajaran ini bisa terus menjadi satu kolaborasi yang konkret gitu ya. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita semuanya.